Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Ada nikmat iman, ada pula nikmat Islam, dan serta nikmat yang lainnya. Karenanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat yang sangat mulia. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat kemudahan untuk menuntut ilmu. Karena kita tahu bersama bahwasanya dengan menuntut ilmu, jalan kita menuju surga semakin dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menempuh jalan kepada surga. Sebaliknya, berarti mafhum mukhalafahnya daripada hadis ini adalah semakin kita disulitkan untuk menuntut ilmu, maka semakin disulitkan pula untuk masuk ke dalam surga. Sebab adanya ilmu kepada seorang hamba adalah sebagai tanda kebaikan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Tentu ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Gak mungkin kemudian kita faham agama, istilahnya ilmu laduni. Ya, gak mungkin, kita bukan nabi. Yang langsung dari Allah itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril. Nah, kita siapa? Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka kita harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu syar'i sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan sebagai bentuk usaha kita agar menjadi hamba yang lebih baik lagi. Hadiri majelis-majelis ilmu yang ada. Jangan sampai kita mencukupkan di internet saja. Ya. Apalagi dengan audio, rekaman misalkan. Ya. Kemarin saya lihat ada semacam aplikasi, Pak. Sekarang canggih banget gitu ya. Suara-suara ulama itu bisa bisa ditiru persis 100% kemiripannya. Ya, seperti Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ataupun ulama-ulama yang lainnya. Ya, itu padahal bukan suaranya Syekh Shalih Al-Fauzan tapi benar-benar mirip. Ya, makanya hati-hati. Jangan kita mencukupkan daripada audio-audio yang ada. Ya, hadiri majelis ilmu. Belajar dari kitab-kitab para ulama secara langsung. Sulit untuk meniru kitab-kitab para ulama, dipalsukan kitab-kitab para ulama itu susah. Sebab betapa banyak ahli ilmu yang sudah paham betul setiap barisnya, setiap katanya. Maka ya saya nasihatkan kepada saya pribadi dan umumnya kepada jamaah untuk semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Mengingat di dalam majelis ilmu ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Ada rahmat Allah, ada juga malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaungi para penuntut ilmu. Belum lagi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan ikan-ikan di laut pun memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semua. Bisa jadi kita ini malas istighfar, Pak. Bisa jadi kita ini malas bertobat kepada Allah Ta'ala. Sementara dosa kita ini banyak. Tapi dengan hadirnya kita di majelis ilmu, kita mau belajar, kita mendapatkan faidah demi faidah daripada apa yang kita dapati dari majelis ilmu ini,
maka dengan demikian kita tercatat sebagai orang yang faham dengan ilmu, dan di saat itu kita dimohonkan ampun oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Di antaranya para malaikat, bahkan ikan-ikan sekalipun memohonkan ampun kepada Allah taala. Siapa yang tidak mau? Hadirin azza Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pembahasan kita di ayat yang ke-19. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman la tarkabunna tabaqan an tabaq, bahwasanya kalian di dalam kalimat la tarkabunna di sini ada dua harfu taukid, dua huruf untuk menekankan bahwasanya dalam kalimat ini benar-benar terjadi. Apa yang terjadi? Bahwasanya kalian itu wahai manusia akan melewati fase demi fase kehidupan. Di mana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta tulku rabbakum. Bahwasanya tidaklah datang kepada kalian sebuah zaman kecuali zaman sesudahnya itu lebih buruk, ya, daripada zaman sebelumnya, hingga kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saksikan bersama apa? Fase ini telah kita lewati. Mungkin yang lahir di tahun 80-an, ketika kemudian melewati fase ke-90-an akan merasa berbeda. Ya, yang 90-an kemudian melewati fase ke 2000 sekarang ini, ya akan merasakan hal yang berbeda. Di mana zaman sudah semakin berubah, betul teknologi semakin canggih. Tapi bersamaan dengan itu, teknologi ini bisa merusak kita sendiri. Ya, kian sekarang merajalela kemaksiatan demi kemaksiatan. Ya, bahkan yang namanya maksiat itu seringkali didapat dengan apa? Dengan kemajuan teknologi. Contohnya apa? Judi, Pak. Kalau dulu mungkin judi harus datang ke bandar-bandarnya. Belum lagi harus nemuin orang gila dulu minta nomor, atau ke kubur, atau mimpi dulu. Kalau sekarang sambil main game bisa sambil judi, Pak. Namanya judi slot. Dan kalau kita lihat, ya apa namanya, jumlah pemain judi terbesar bukan di negeri kafir, Pak, ya bukan di Amerika, bukan di Cina, atau di negeri-negeri kafir lainnya. Di mana, Pak? Di Indonesia, Pak. Ini judi terbesar, padahal Allah Subhanahu wa taala jelas mengharamkan di dalam Al-Quran yang namanya judi, ya, bahwasanya judi itu kata Allah Subhanahu wa taala rijsun min amali syaitan. Najis kata Allah, kotor kata Allah. Ini bentuk pengharaman, termasuk daripada amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan tersebut, niscaya kalian akan beruntung. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Nah, ketika kita melalui proses zaman demi zaman, ya, dari satu keadaan, dari satu masa ke masa yang lainnya, maka hadirin azza Allah wa iyyakum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya adalah demi Allah, la tarkabunna sunana man kana qablakum mathlan bimithli, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian itu akan mengikuti, ya, kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian, ya, sedikit demi sedikit. Ya, kalau umat-umat sebelum kalian itu adalah orang-orang yang soleh juga, mengikuti hawariyin, begitu ya. Kemudian mengikuti sahabat-sahabat Nabi dan Rasul sebelumnya itu oke. Masalahnya apa? Ya, sebagian kita saat ini kaum muslimin juga banyak yang mengikuti, ya, kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelumnya yang apa? Membangkang daripada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, sekarang ini, ya, ada K-pop luar biasa. Ya, K-pop Korea. Ya, ada lagi Bollywood. Ada lagi maksiat yang lainnya. Ya, ini tidak terasa. Jangan-jangan hal ini, ya, ini menimpa anak-anak kita, Pak. Kita periksa, kita cek pergaulan mereka, ya, dengan segala kemaksiatan yang ada. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Nah, di dalam ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kita pun akan melalui
keadaan demi keadaan. Dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Seperti halnya kita akan merasakan yang namanya sehat kemudian sakit. Kita akan merasakan kaya kemudian miskin. Kita akan merasakan yang namanya mulia kemudian terhina. Ini kita secara umum. Semoga kita terlindungi daripada kehinaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum manusia itu akan melewati fase demi fase yang demikian. Nah, dan ini adalah ujian, Pak. Di saat kita sehat, di saat kita kaya ini, ya, ini ujian. Di saat kita cukup, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jangan sampai ketika kita kaya, ya, kita merasa bahwasanya ini Allah sedang menaikkan derajat kita. Yang orang-orang kampung itu seperti itu, Pak. Ya, saya sering dengar di kampung saya, kalau ada orang yang tiba-tiba naik jabatan, hartanya banyak, langsung divonis, wah, itu lagi tinggi derajatnya. Begitu. Ini keliru. Bukanlah kekayaan yang menentukan bahwasanya dia itu mulia atau derajatnya tinggi. Tergantung bagaimana dia itu menggunakan kekayaannya. Tergantung bagaimana dia ini menggunakan kesehatannya. Kalau kemudian dia kaya, dia bersyukur kepada Allah. Kalau kemudian dia sehat, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka berarti sedang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini penting bagi kita untuk memperhatikan bahwasanya harus melewati fase demi fase ini dengan baik. Masa muda kita digunakan untuk apa? Untuk mentaati Allah. Ya, harta kita digunakan untuk mentaati Allah sehingga kita menjadi hamba. Ketika kita ini kaya, menjadi orang yang kaya yang bersyukur kepada Allah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Nah, ketika kita tahu bahwasanya hal ini adalah ujian, saya teringat dengan sebuah kisah, ya. Ini bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna thalathata min bani Israel abras wa aqra wa a'ma. Bahwasanya ada 3 orang, kata Nabi, dari kalangan Bani Israel. Yang pertama adalah orang yang memiliki penyakit kulit. Ya, penyakit kulitnya ini penyakit kulit yang parah. Kemudian satunya lagi adalah orang yang botak. Ya, ini botaknya bukan karena habis cukur rambut, bukan. Tapi memang botak, nggak bisa tumbuh rambut, begitu. Dan kemudian wa'a'ma, dan ada juga orang yang buta. Fa'aradallahu an yabtaliyahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihim malaka. Maka kemudian Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Saya kira ini kisahnya itu sangat masyhur, Pak. Ya, bahkan sering disinetronkan begitu ya. Ya, kisah daripada hadis ini. Diuji. Maka kemudian Allah mengutus malaikat kepada mereka. Orang yang pertama yang didatangi oleh malaikat ini adalah orang yang memiliki penyakit kulit. Maka kemudian malaikat ini berkata kepada orang yang penyakit kulit ini, Ayu syai'in ahabbu ilaik. Hal apa yang paling engkau cintai? Apa yang paling engkau inginkan? Maka kemudian orang yang penyakit kulit ini menjawab, Qala lawnun hasanun wa jildun hasanun. Aku ingin warna kulitku ini bagus, indah. Warna kulit yang bagus itu apa, Pak? Hah? Hitam, tah putih, tah sawo matang. Ya, semuanya bagus. Ya, orang Indonesia ini punya selera. Ada yang seleranya hitam manis, ya. Ada yang seleranya putih langsat, ya. Ada yang seleranya itu sawo matang, begitu. Bagus semua. Ya. Nah, orang ini meminta agar memiliki kulit yang bagus, kulit yang indah, karena buruk sekali kulitnya. Kemudian dia berkata, wa yadhhabu anni alladhi qad qadhirani an-nasu bihi. Dan hilang sesuatu yang membuat orang lain itu merasa jijik kepadaku. Maka kemudian malaikat ini menyentuhnya, maka kemudian warnanya itu dia diberikan warna yang indah, kulit yang bagus, dan manusia itu semakin nyaman kepada orang ini. Nah, bukan hanya itu. Kemudian dia ditanya lagi oleh malaikat ini, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang kau inginkan? Harta apa yang paling kau inginkan? Maka dijawab oleh orang ini, ya, al-ibil.
unta. Ini luar biasa. Dulu itu harta yang paling mahal itu unta merah, Pak. Jadi dia minta unta begitu ya. Maka diberilah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat ini ya unta yang sedang mengandung. Ini season pertama. Kemudian berikutnya giliran orang yang botak ini yang didatangi oleh siapa? Oleh malaikat. Ini mohon maaf sebelumnya barangkali ada yang baru cukur rambut ya. Ini bukan saya menyindir begitu ya. Ini benar Pak ada hadisnya ya. Mohon maaf ini. Nah, kemudian malaikat ini mendatangi orang yang botak ini ya. Dia bertanya sebagaimana sebelumnya ditanyakan kepada siapa? Kepada orang yang memiliki penyakit kulit. Ayu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang kau inginkan? Maka dia jawab, apa Pak yang diinginkan? Sya'run hasan. Aku ini ingin rambut yang bagus. Wa yadhhabu 'anil ladzi qad qadhirani nasu bihi. Dan kemudian hilang juga sesuatu yang menjijikan. Ya, dariku ini yang manusia merasa jijik ketika melihatku. Ya, ya botaknya berarti beda Pak dengan botak ya kita ini yang habis cukur begitu ya beda. Nampaknya botaknya wallahu alam gimana gitu ya sampai-sampai orang itu merasa jijik. Ya saya ini senang botak Pak ya begitu ya. Dan alhamdulillah istri saya nggak merasa jijik ya begitu ya. Berarti beda botaknya itu parah di sini. Begitu. Nah kemudian disentuh lagi orang yang ini. Setelah disentuh maka kemudian tumbuhlah rambutnya yang begitu indah. Ditanya orang ini, ayul mali ahabbu ilai. Harta apa yang paling kau inginkan? Kalau tadi onta, sekarang minta kerbau. Diberilah kerbau yang sedang hamil. Maka kemudian season berikutnya, ya malaikat ini mendatangi orang yang buta. Lagi-lagi dia bertanya kepada orang yang buta ini, ayu syai'in ahabbu ilai. Hal apa yang paling kau inginkan? Kemudian orang yang buta ini menjawab, an yuridillahu ilayya basari fa absara bihin nas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengembalikan kepadaku penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Maka kemudian disentuhlah ya orang ini oleh malaikat ini, maka Allah mengembalikan penglihatannya. Maka kemudian diberilah orang yang ketiga ini seekor apa? Seekor kambing, Pak. Maka ketika yang pertama diberikan unta, orang yang penyakit kulit itu sembuh dan diberikan unta. Orang yang kedua, orang yang botak kemudian diberikan sapi. Orang yang ketiga, orang yang buta ini melihat lagi dan kemudian diberikan kambing. Mereka menjadi orang yang sangat kaya raya. Ya disebutkan bahwasanya masing-masing itu punya lembah yang berisikan unta, kambing dan kerbau. Sapi. Ini menjadi orang yang kaya. Satu lembah itu kira-kira ukuran berapa, Pak? Lapangan barangkali ya. Satu lapangan itu berapa hektar? Mungkin 1 hektar ada kali. Nah kira-kira kalau misalkan satu lapangan itu penuh dengan unta, kira-kira berapa triliun itu? Ya kaya raya luar biasa. Maka kemudian giliran datanglah ujian tersebut. Maka malaikat yang sebelumnya mendatangi orang-orang tadi ketika masih miskin, mereka miskin semua sebelumnya, Pak. Mendadak menjadi kaya raya. Kita kalau kaya ini mau ngapain? Ya, kalau kita sekarang belum kaya barangkali, ya, cicilan masih banyak barangkali, hutang juga masih banyak misalkan ya, yang punya hutang semoga Allah mudahkan untuk melunaskannya. Amin. Ya. Nah, mungkin kita akan menghayal ketika kita saat ini belum menjadi orang yang kaya raya. Akan sedekah setiap hari 10 juta atau 100 juta ketika harta kita mencapai triliunan rupiah. Begitu ya. Tapi belum tentu Pak ketika kita kaya. Seperti itu. Karena memang ya luar biasa fitnah harta itu besar. Sehingga banyak para nabi, para sahabat nabi itu yang justru meninggalkan harta-harta mereka. Maksudnya bukan memubazirkan, bukan. Tetapi menyedekahkan, menginfakkan. Nah hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Karena tahu bahwasanya harta itu fitnahnya besar. Nah ketika ketiga orang ini menjadi orang yang kaya raya, maka kembali malaikat tersebut mendatangi satu persatu orang ini. Pertama, orang pertama yang didatangi oleh malaikat ini adalah orang yang penyakit kulit dan sembuh dan menjadi kaya raya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Malaikat ini datang kepada orang yang kaya ini, mantan penyakit kulit ini, dalam kondisi dia itu penyakit kulit, Pak. Persis seperti apa yang dialami oleh si mantan penyakit kulit ini.
sambil berkata kepada orang tersebut, qala, berkata malaikat ini, rajulun miskinun, aku ini adalah seseorang yang miskin. Kemudian qad inqata'tu bil jib, qad inqata'at bi al-hibalu fi safari. Sungguh aku ini sudah tersesat di jalan. Ya, aku nggak bisa pulang ke kampung halamanku. Fala balagha yaum illa billahi tsumma bik. Maka aku tidak bisa kembali ke rumahku kecuali dengan pertolongan Allah dan kemudian pertolongan. Ya, kecuali dengan pertolongan Allah kemudian pertolonganmu. Ini yang betul, Pak ya. Ya, ini salah kalau seandainya menggunakan kalimat kecuali dengan pertolongan Allah dan pertolongan. Ya, seolah-olah apa namanya, kemampuan seorang hamba ini sama dengan Allah. Begitu, ini nggak boleh. Sehingga ya, memakai kemudian. Kemudian malaikat ini yang menyerupai seseorang sedang berpenyakit kulit, dia meminta, as'aluka billadzi a'taka al-lawn al-hasana wal jild al-husna wal ma' ba'iran. Ya. Aku meminta kepada engkau. Aku meminta kepada engkau satu ekor unta saja. Demi zat yang telah memberimu warna kulit yang bagus dan juga memberimu harta, begitu ya. Apa jawabnya? Apa jawaban orang ini yang sudah kaya ini? Al-huququ katsirah. Hak-hakku ini banyak. Bebanku ini banyak. Menolak, ya. Tapi dengan jawaban seperti jawaban kita, Pak. Ya. Kita, ya, manusia. Jangankan diminta, kalau dihutang pun apa alasannya? Aduh, duit saya sudah buat perlu, gitu ya. Ya, duit saya ini buat perlu, anak sekolah ini itu, begitu ya. Seperti itu. Padahal kita sebetulnya mampu untuk menghutangi. Ya, apalagi kalau misalkan ada yang minta, ya beribu-ribu alasan kita untuk menolak. Begitu, padahal kita mampu untuk menolongnya. Begitu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka ini adalah perbuatan tercela. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang ini yang menolak permintaan malaikat ini adalah tercela ketika dia mampu untuk menolong tapi tidak menolong. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah menangis, Pak. Kenapa? Ketika ada saudaranya yang datang kepadanya itu untuk hutang, Pak. Nangis. Bukan karena dia ini nggak punya duit. Dia punya duit, ya. Tapi kurang lebih Imam Syafi'i mengatakan, untuk hal ini, untuk apa? Kenapa kau datang kepadaku? Harusnya akulah yang mendatangimu. Biar aku yang mendatangimu dan membawa duit untukmu. Maksudnya seperti itu. Imam Syafi'i, Pak. Ya. Sementara kita, ketika saudara kita susah, teman kita susah, sahabat kita susah, kita pura-pura nggak tahu. Padahal barangkali kita lihat statusnya, ya, ada kalanya mengeluh, kita pura-pura nggak tahu. Begitu. Ini kita. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Maka ketika kita demikian, kita punya harta, tapi sulit menggunakan harta ini untuk menolong orang lain, membantu orang lain, maka kita ini menjadi orang yang memiliki harta, namun belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya orang yang bersyukur itu bukan hanya sebatas ketika kita menerima gaji, kemudian kita mengucapkan hamdalah sebanyak-banyaknya. Bukan, Pak. Yang namanya syukur itu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala adalah ats-tsana'u 'ala ni'amih, memuji Allah dengan lisan kita. Kemudian wa mahabbatuhu, dan kemudian kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah memberikan kepada kita tapi kita nggak pernah cinta kepada Allah. Tapi sekalinya bos kita memberikan bonus kepada kita, cintanya sampai mati. Loyalnya luar biasa. Begitu. Tapi kepada Allah kita lupa. Kita nggak cinta kepada Allah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian rukun yang ketiga daripada syukur kepada Allah adalah wal amalu bi taati. Adalah mengamalkan, menggunakan harta yang kita miliki, menggunakan kekayaan yang kita miliki adalah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka kemudian malaikat ini berkata, ketika ditolak, ya, maksudnya ketika dia minta unta kepada orang ini ditolak dengan jawaban al-huququ katsirah, ya bebanku ini masih banyak. Dia berkata, ka'anni a'rafuka, sepertinya aku ini mengenalmu, kata malaikat itu.
Alam takun abaras ya'dzarukan nas. Bukankah engkau itu dahulu memiliki penyakit kulit dan manusia pun merasa jijik kepadamu? Fakiran, dan engkau pun dalam keadaan fakir. Fa'a'taqallahul mala, dan kemudian Allah memberikan engkau harta. Apa jawaban dia, Pak? Innama warathu hadzal mala kabiran an kabirin. Sesungguhnya hartaku ini, ya, bukanlah ya pemberian sebagaimana kau sebutkan, seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Tetapi harta yang kudapatkan ini dari siapa? Dari nenek moyangku yang diwarisi turun menurun, gak habis-habis, begitu. Kurang lebih seperti itu. Dengan sombongnya, maka kemudian malaikat ini berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Ya, apabila engkau bohong, apabila engkau dusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan engkau seperti dulu. Dalam keadaan apa? Kulitnya itu berpenyakitan lagi dan kemudian miskin lagi. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala kembalikan penyakit kulitnya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala miskinkan kembali. Ini mending, Pak. Ya, mending di dunia. Bisa jadi setelah itu orang ini bertobat kepada Allah. Yang kita takutkan adalah kita nggak diapa-apain sama Allah. Kita punya harta, kita nggak bersyukur kepada Allah, tapi Allah justru memberikan apa? Harta semakin lancar kepada kita. Tabungan kita semakin banyak dan kehidupan kita seolah bahagia. Itu namanya istidraj, Pak. Istidraj. Allah membiarkan kita sok bahagia ya dengan harta yang kita miliki dalam kondisi kita tidak bersyukur kepada Allah. Silahkan mau traveling kemanapun, silahkan mau wisata kuliner kemanapun, silahkan mau memakai pakaian sebagus apapun, ya. Tetapi jangan tanya di akhirat nanti. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kurang lebih 1400 tahun yang lalu bahwasanya Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba, ya, bahwasanya kaki seorang hamba itu tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat nanti sampai ia ditanya tentang 4 hal. Di antaranya apa? Ya, tentang hartanya, Pak. Bahwasanya harta ini, ya, harta kita ini akan ditanya. Ya, min aina tasabahu wa fima anfaqa. Ya, dari mana harta ini? Harta kita ini. Wa fima anfaqa. Dan untuk apa diinfakkan? Ya, digunakan untuk apa? Hadirin azani Allah wa iyyakum. Sementara tentang harta itu, orang yang kaya itu dibagi menjadi 3, Pak. Ya, disebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu ada 2. Saya tambahkan ada 3. Begitu ya. Yang pertama adalah orang yang kaya, dia ini mengambil harta itu, memperoleh hartanya itu dengan cara yang haram. Begitu. Maka apa yang dia dapat? Azab. Barangkali dia memperoleh dengan judi gitu ya, menang judi. Padahal sih nggak ada, Pak. Istilah orang yang menang judi itu nggak ada. Ya, percaya tidak, Pak? Ya, kalau orang yang sudah nyandu judi nggak percaya. Begitu ya. Dia akan berpikir bahwasanya ada kok pemenang judi. Tuh buktinya tetangga saya menang sampai ratusan juta. Itu bohong, Pak. Ya, itu bohong. Itu apa namanya? Bonus dari bandar judinya. Itu tipu-tipu. Begitu ya. Tipu-tipu itu permainan itu. Ya, seperti itu. Enggak ada. Ini dibuka ya oleh mantan bos judi, begitu ya. Mungkin ada sebagian sudah kenal gitu ya, yang sekarang jadi ustadz, jadi dai juga ya. Seperti itu. Bahwa enggak ada istilah pemenang judi. Jadi ya, barangkali ada pendengar yang masih nyandu dengan judi slot. Pertama harus kita ingat bahwasanya itu ada haram. Kedua, ya, kita ini ya yang senang judi ini ditipu, sedang dibodohi oleh bandar judi, begitu ya. Apa untungnya? Nggak ada, begitu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan kedua adalah orang yang apa? Orang yang memperoleh hartanya dengan cara halal, namun kemudian hartanya diperuntukkan dengan cara yang haram. Maka orang yang seperti ini nggak akan beruntung, Pak. Ya, nggak akan beruntung. Celaka dengan hartanya. Adapun orang yang ketiga adalah orang yang memperoleh dengan hartanya dengan cara yang halal dan diperuntukkan hartanya dengan cara yang baik. Seperti halnya para nabi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa disebut, Pak. Bisa dibilang beliau ini adalah orang yang kaya raya, tetapi di sisi lain beliau itu cepat kayanya, Pak. Maksudnya cepat kaya itu cepat miskin.
Begitu ya. Nabi, Pak. Ya, kalau kita luar biasa. Ya, kalau kita nih orang kita sekarang kayaknya lama sampai matinya pun kaya, begitu ya. Abdurrahman bin Auf seperti itu, kaya sampai wafatnya kaya, Pak. Tapi jangan ditanya sedekahnya. Ya kalau kita sekarang ada yang kaya tapi pelit, begitu ya. Hadirin azan Allah, maka jangan seperti itu. Maka tirulah bagaimana para sahabat Nabi yang menggunakan hartanya dengan baik. Mereka memperoleh dengan cara yang baik dan menggunakan hartanya dengan untuk kebaikan. Maka inilah adalah orang yang kaya yang bersyukur. Hadirin azan Allah wa yakum. Dan orang inilah yang patut kita untuk hasadi. Jadi kata Nabi atau semakna dengan hadis Nabi, Pak, ada dua orang, ya, hasad itu nggak boleh kecuali kepada dua orang. Orang yang pertama adalah orang yang diberikan harta dan menggunakan hartanya untuk apa? Untuk mentaati Allah. Ya, ini boleh kita hasad. Tapi hasadnya itu, irinya itu bukan karena dia bisa traveling. Irinya itu karena apa? Dia bisa umroh. Ya Allah, saya iri dengan orang ini. Ya, dia bisa umroh tiap tahun, bahkan tiap bulan, begitu ya. Saya punya saudara umroh itu tiap bulan, Pak. Ya, bukan pembimbing, beda lagi. Saya punya ustadz, ya, apa namanya, berangkat tiap bulan. Dan insya Allah saya pun akan membimbing jamaah umroh, insya Allah bulan depan, begitu ya, akhir bulan, insya Allah. Sekitar 30 jamaah saya bawa, insya Allah. Nah, silakan barangkali ada yang mau ikut, mangga, gitu ya. Ini bukan promosi, gitu ya. Hadirin Allah wa iyyakum. Nah, ini adalah orang yang patut kita untuk hasadi. Kenapa? Karena bisa, apa namanya, ibadah, begitu. Hadirin Allah wa iyyakum. Kemudian, malaikat ini, kita lanjutkan kisahnya. Ya. Malaikat ini datang kepada orang yang botak. Persis ya, apa yang dia sampaikan, sama ketika dia datang kepada orang yang penyakit kulit kemudian sembuh. Ya, dia meminta ya, dan kemudian tidak dikasih dengan bahasa yang sama. Al-huququ katsirah, begitu ya. Akhirnya ya, orang ini, malaikat ini berkata, kalau engkau bohong, sudah. Berarti Allah akan merubahmu kembali kepada keadaan yang dulu. Ya, akhirnya orang ini yang tumbuh rambutnya bagus, hilang rambutnya seketika, Pak. Ya, dan akhirnya menjadi miskin. Ya, ini hati-hati, Pak. Ya, kalau seandainya ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita miskin, ya na'udzubillahi min dzalik ya. Semoga kita cukup, begitu ya. Semoga kita cukup. Kita minta kepada Allah semoga harta kita dicukupkan dan diberikan keberkahan oleh Allah. Ya, kalau misalkan kita ini tidak bersyukur kepada Allah, kita menggunakan harta kita, kita menggunakan kesehatan kita tidak untuk mentaati Allah, maka tinggal tunggu waktunya, Pak. Allah akan ambil nikmat tersebut. Kalau tidak, Allah akan berikan azab yang lebih pedih berupa azab di akhirat. Hadirin Allah wa iyyakum. Karena sejatinya untuk menjaga harta kita bukan simpan di saldo rekening, Pak. Bukan. Atau diinvestkan ke apa? Ke misalkan ke logam mulia atau beli tanah sebanyak-banyaknya, bukan, Pak. Tetapi apa? Untuk menjaga harta kita adalah dengan sedekah. Begitu. Saya kemarin ya, kurang lebih saya ngobrol dengan pengusaha kebab. Ini sekedar sharing saja begitu ya. Ngobrol dengan pengusaha kebab. Dia punya saudara, dia punya ponakan. Ya, mungkin ada ya namanya Habib Kebab gitu ya. Di jalan-jalan tuh banyak, Pak. Ya, saya juga usaha kebab, Pak. Ini bukan promo lagi, bukan promosi lagi, ini bukan iklan gitu ya. Ya, tapi yang saya ceritakan bukan saya, bukan gitu ya. Ya, ada namanya Habib Kebab begitu ya. Dia ini di Indonesia itu sudah tersebar kurang lebih seratusan outlet. Ya, tapi bukan franchise begitu. Kalau ada orang yang datang ke dia begitu, ke pemiliknya aslinya gitu. Dia akan mudah untuk memberikan ilmu begitu. Dan silahkan pakai brandnya dia Habib. Ya, bukan franchise seperti kalau apa namanya? Kalau tidak salah ada kebab Turki, ada Baba Raffi itu franchise. Kalau ini enggak. Datang ke dia, minta tolong ilmunya minta, silakan. Padahal kalau franchise, jadi dia dapat untung sebanyak-banyak gitu. Dia ikhlas karena Allah dia kasih. Begitu ya. Nah, kemudian dia itu hanya memiliki outlet itu, dia itu aslinya outlet itu cuma 3, Pak. Dari sekian banyak ada nama kebab Habib itu, dia itu cuma 3. Begitu ya.
cuma 3 outlet, ya, yang punya dia itu. Tapi Pak, dengan 3 outlet itu, biiznillah dia itu dibuat nganggur di rumah Pak, nggak kerja. Ya, kenapa? Karena cukup 1 outlet saja sebetulnya sudah cukup untuk membiayai hidup dia, ya keluarganya. Karena 1 outlet itu ada yang 2 juta per hari, untungnya. Bayangkan, ya, kurang lebih untungnya segitu. Belum lagi outlet yang lainnya, ada dua outlet, ada yang 1 juta lebih, gitu. Ini keberkahan, Pak. Ya, kalau kita, apa namanya, secara logika menggunakan harta kita, kita nggak akan sampai. Kita takut miskin, takut rugi, dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan iman, Allah akan membuktikan. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man yassara ala muqsirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan, ya, kesulitan orang lain atau orang yang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhir. Ini harus kita imani dengan benar. Ya. Hadirin Allah wa iyyakum. Demikian pula Nabi bersabda, barang siapa yang memudahkan orang, apa namanya, memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kesulitannya di akhirat nanti. Gak sebanding balasannya. Ya, karena kesulitan dunia itu remeh, Pak. Remeh. Sebesar apa sih ujian kita di dunia? Masih kalah besar dengan orang yang diuji nanti di akhirat. Sebesar apa sih kesulitan kita di dunia? Lebih besar nanti kesulitan orang manusia itu di akhirat nanti. Nggak ada solusi. Orang yang mendapati kesulitan di akhirat, jangankan di akhirat, di alam kubur saja, ya, maka menandakan bahwasanya ketika dia sulit di alam kuburnya, di alam mahsyarnya itu akan lebih sulit lagi. Kata siapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sering saya sampaikan di majelis ini. Ya, ketika Utsman radhiyallahu anhu menangis di sisi kuburan, Pak. Kemudian ditanya oleh seseorang, wahai Utsman, ya, engkau ini ketika diingatkan dengan neraka dan surga engkau nggak menangis. Tapi giliran engkau berada, engkau melihat kuburan, engkau menangis. Apa kata dia? Innal qabra awwalu manzili min manazil akhirah. Bahwasanya kuburan itu adalah awal persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhir. Ya, bahwasanya barang siapa yang dia itu berhasil di alam kuburnya, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah lagi. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang di dalam kuburnya itu dia ini nggak lolos, sulit di alam kuburnya, disulitkan oleh Allah, nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, Munkar dan Nakir, apa jadinya? Fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka kehidupan setelahnya itu akan lebih sulit lagi. Gak ada istilah solusi, Pak. Gak ada. Ya, di alam kubur kalau sudah susah, nanti di alam mahsyar akan lebih susah lagi daripada di alam kubur. Jadi jangan main-main, Pak. Ya, jangan meremehkan hari kiamat. Jangan meremehkan hari akhirat. Ya, bukti kita meremehkan hari akhirat adalah kita nggak ngapa-ngapain di dunia. Dengan harta kita biarkan numpuk, nggak digunakan untuk apa? Untuk beramal soleh. Umur kita yang singkat ini pun kita nggak ngapa-ngapain. Masa muda kita, masa tua kita, untung kita hidup sampai tua. Gitu ya. Gimana kalau kita saat itu ketika muda, ya diambil nyawanya. Dan pada akhirnya ketika kita sudah tua seperti ini, Pak, manfaatkan sebaik mungkin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bikhwatimiyah. Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Ya sudah, kalau akhirnya bagus, insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau misalkan akhirnya tetap santai-santai, sia-sia, nggak bermanfaat, nggak berkah, sudah. Ya, hadirin azani Allah wa iyyakum, berarti indikasi dia tidak husnul khatimah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Adapun kemudian malaikat ini datang kepada orang yang ketiga, orang yang buta, ya, berbeda orang yang buta ini dengan siapa? Dengan orang yang botak dan orang yang berpenyakit kulit, ya. Ketika ketika malaikat ini meminta kepada, ya, apa namanya, orang yang mantan si buta ini, dia berikan bahkan bebas. Bahkan orang yang pernah buta ini berkata kepada malaikat ini kurang lebih, silakan ambil kambing sesuka hatimu. Ambil. Dan tinggalkan mana-mana yang kau nggak sukai. Terserah. Luar biasa. Ini menunjukkan syukur kepada Allah dengan harta ya seperti ini, Pak. Iya, bermudah-mudah untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya kalau kita masih sesak gitu ya, susah untuk menolong orang lain, berarti kita ini belum sempurna bersyukur kepada Allah. Atau jangan-jangan kita ini belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.